Shalom, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman Jemaat GKJ Sarimulyo. Perkenalkan, nama saya Andre. Saya berasal dari Jogja, tapi saat ini domisili saya ada di Jakarta. Ini pertama kali saya mengunjungi kalian di masa pandemi ini. Memang pandemi ini belum selesai ya, tapi kita semua bisa melihat ada perkembangan yang positif, ada titik terang bahwa ini akan segera berakhir. Dan itu sebabnya saya juga mendorong teman-teman semua untuk divaksinasi ya. Ya, kita semua perlu menaikkan imun dan iman kita. Amin. Saya juga berterima kasih kepada Komisi Remaja Sarimulyo dan semua tim penggembalaan yang ada, yang sudah memberikan waktu, kesempatan buat saya dan terlebih lagi kepercayaan untuk sharing firman Tuhan di online service kali ini. Sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan diri kami untuk dibentuk, untuk diperbaharui sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar dan hamba-Mu yang berbicara, supaya bukan berbicara lewat pengetahuan, namun kebenaran Tuhan saja yang disampaikan ke dalam setiap hati dan pikiran kami semua, dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi dampak, menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, teman-teman. Pembacaan kali ini saya ambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Rasul Paulus berkata, kita harus memperhatikan pola hidup atau gaya hidup. Ya, kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Gaya hidup atau yang biasa disebut dengan lifestyle, bahasa kerennya, ini sebetulnya yang membentuk rutinitas seseorang. Sesuatu yang kita lakukan tanpa perlu kita pikir lebih dulu. Itu ya, gaya hidup itu biasanya mengalir saja di dalam hidup seseorang, dan pada akhirnya pola hidup itu, gaya hidup itulah yang menentukan kualitas dari orang itu sekarang. Jadi kita yang tidak suka dengan apa yang kita hidupi sekarang ini, ya sepertinya harus periksa lagi nih pola hidup kita. Ya. Januari kemarin, ya beberapa bulan lalu, tepatnya tahun baru, banyak orang yang merayakan tahun baru dengan memberikan satu janji yang baru atau resolusi tahunan, resolusi tahun baru. Dan di dalam sebuah penelitian ahli, orang yang bisa mencapai target atau mencapai resolusi yang baru itu cuma 8%. Jadi mayoritas orang gagal. 92% orang itu gagal dalam
membuat janji atau memenuhi janji tahunannya atau resolusi tahunannya. Walaupun sebetulnya mereka bukan sama sekali nggak melakukannya ya, tapi mereka melakukan tapi gagal di tengah jalan. Pertanyaannya, kok bisa ya sampai gagal? Nah, seorang penulis buku namanya James Clear itu bilangnya begini, Anda sebenarnya tidak naik ke tingkat yang lebih tinggi, tapi Anda tetap ada di kebiasaan yang Anda punyai saat ini. Jadi orang yang punya resolusi lebih atau menaikkan standarnya dari tahun sebelumnya, resolusi itu kan biasanya standar dari yang tadinya kurang baik lalu tahun baru memperbaikinya. Tapi kalau pola hidupnya, kalau lifestyle-nya tidak berubah, maka itulah yang terjadi. Tidak akan bisa mencapai target yang diinginkan. Gagal dalam resolusi yang dia janjikan sendiri. Tujuan atau goal sebenarnya nggak menentukan kesuksesan teman-teman, tidak menentukan keberhasilan itu sendiri, tapi sistemlah yang menentukan keberhasilan. Berarti nggak cukup orang punya target dan tujuan aja, tapi lebih orang harus punya sistemnya. Nah, sistem itulah yang disebut gaya hidup tadi atau lifestyle tadi, yang menunjang orang tersebut untuk mencapai target yang diinginkan. Sebab gini, kalau gaya hidup kita tidak menunjang, maka bisa dipastikan kita gagal atau tidak bisa memenuhi target. Contoh, seorang atlet olimpiade, kalau dia mau juara dan mendapatkan medali emas, maka pola hidupnya ya harus menunjang dia, lifestyle-nya harus menunjang dia untuk mendapatkan medali emas itu. Dari pola hidupnya, pola hidup si atlet itu kita bisa melihat kalau kita amati ya, kalau memang sengaja kita mengamati begitu perkembangan seorang atlet begitu. Kalau kita mengamati betul, kita bisa mengira-ngira dia bisa mencapai targetnya atau enggak. Misalnya dilihat dari cara berlatihnya, rutin atau enggak, pola makannya diatur atau dia makan sembarang, lalu pola tidurnya, istirahatnya, dia punya pola tidur yang cukup atau begadangan. Ya kalau pola hidupnya sembarangan, atau kita ganti dengan sistemnya sembarangan, sistemnya tidak baik. Misalnya dia nggak mau diatur makannya ya, nggak mau disiplin latihannya, ya kita bisa memperkirakan kemungkinan besar dia gimana, bisa dapat medali emasnya atau enggak. Kemungkinan besar dia tidak bisa meraih medalinya kalau cara hidupnya sembarangan, serampangan. Benar gak? Contoh yang lain, gampang nih. Seorang siswa atau mahasiswa, pelajar bisa mendapatkan prestasinya kalau bagaimana? Ya tentunya kalau dia mendisiplinkan dirinya untuk belajar, tidak malas-malasan, atau misalnya tidak belajar malah nonton TV terus, apa yang sekarang ya, nonton Netflix gitu,
lalu kecanduan YouTube, ya, ini yang saya tekankan, kecanduannya ya. Lalu memakai waktunya secara tidak bijak, ya bagaimana dia bisa mencapai prestasinya ya. Maka tentunya harus merubah pola atau kebiasaan itu kalau mau menjadi pelajar yang atau siswa yang berprestasi. Keberhasilan seseorang juga bisa dilihat teman-teman dari cara dia menyusun prioritas. Ya tentunya prioritas disusun berdasarkan apa yang dianggap penting oleh orang itu ya. Jadi prioritas disusun dan susunan itulah yang disebut dengan value atau nilai kehidupan. Kita dapat melihat apa yang dianggap penting dalam hidup seseorang dari apa yang dia tolak saat dia mendapatkan tawaran yang menggiurkan atau tawaran yang enak-enak ya, atau mendapatkan tawaran atau kesempatan yang kelihatannya enak. Misalnya, berani nggak orang menolak untuk nggak jalan-jalan dulu, bersenang-senang dulu, untuk menolak makanan-makanan yang kelihatannya enak tapi tidak menyehatkan tubuh misalnya, menolak untuk tidak melakukan kongko-kongko dan bermalas-malasan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang, yang hal-hal itu sifatnya nggak membangun pola hidupnya. Nah, itu semua menunjukkan apa yang mereka pandang dalam hidupnya. Ya tentunya kalau mereka memandang dirinya harus ada di dalam satu standar yang baik, saya yakin dan percaya dan kita semua yakin bahwa orang itu yang menerapkan standar yang baik, yang rajin, tidak bermalas-malasan, yang disiplin, ya dia akan menjadi yang terbaik di bidangnya. Amin. Teman-teman, pandemik ini juga menyadarkan banyak orang bahwa ternyata ada hal yang lebih penting yang sebelumnya dianggap kurang atau bahkan tidak penting. Contohnya gini, banyak orang yang selama pandemi menganggap olahraga itu suatu yang kurang penting. Ya contohnya saya sendiri. Dulu saya merasa nggak perlu untuk berolahraga, ya bagian itunya jangan ditiru ya. Tapi sekarang saya sudah mulai sadar dan mulai berolahraga secara rutin. Nah, saat pandemi ini banyak orang berubah kesadarannya karena apa? Olahraga itu diyakini bisa meningkatkan imunitasnya. Betul? Nah, hal-hal pola hidup atau kebiasaan inilah yang harus kita sadari untuk berubah. Kata kuncinya ya kesadaran. Kesadaran bisa kita dapatkan dengan pertolongan Tuhan, yaitu dengan pembaharuan pikiran. Jadi teman-teman, saya ajak semua untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap pemikiran kita, dengan cara kita mendekat kepada Tuhan. Gimana caranya mendekat? Kita bisa dengan cara berdoa, bisa dengan cara menyembah Tuhan, dan itu akan menaikkan kesadaran buat setiap kita. Kesadaran untuk berbuat yang baik, kesadaran untuk berbuat yang lebih baik daripada sebelumnya. Berdoa kepada Tuhan dan mendengar suara Roh Kudus yang pasti dapat menyadarkan kita dari hal-hal buruk
berubah menjadi hal-hal yang baik, menuju kepada pola hidup yang benar dan yang lebih baik. Dalam hal ini berarti ada perubahan nilai yang membawa seseorang untuk merubah prioritasnya. Perubahan prioritas ini membawa perubahan atau membawa perbaikan pada pola hidupnya. Perbaikan pola hidup atau sistem bisa membawa seseorang untuk mencapai target dan sasarannya, teman-teman. Jadi pencapaian target itu sebenarnya adalah dampak dari perbaikan pola hidup seiring dengan kenaikan kesadarannya. Contoh lain begini, ada seorang anak siswa pengen masuk ke sekolah yang sangat diidam-idamkan, dan di situ ternyata harus mensyaratkan mencapai standar nilai tertentu di sekolah idamannya itu. Kalau dia masih memakai pola lama dengan bermalas-malasan, nggak mau belajar, yaitu memperkecil kemungkinannya dia untuk masuk dan diterima di sekolah itu kan. Tapi kalau dia membuka diri, melibatkan karya Roh Kudus, sehingga anak itu, siswa itu memperoleh satu kesadaran yang baru bahwa dia mesti meninggalkan rasa malasnya, mesti mulai rajin belajar. Maka sistem atau pola hidup yang baru inilah yang membawa anak itu kepada target, yaitu ia diterima di sekolah idamannya. Perubahan kesadaran memang mudah dikatakan, tapi biasanya sulit untuk dilakukan. Perubahan itu sendiri adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya mengandung perubahan. Dan kenyataannya semua orang pasti ketemu sama perubahan, entah dia suka atau tidak suka. Kalau orang paruh baya gitu ya, orang yang STW setengah tua gitu, tadinya rambut hitam jadi kelabu, terus lama-lama menjadi putih, lalu disemir lagi jadi hitam lagi, memutih lagi, semir lagi ya. Suka atau tidak suka ya itu terjadi karena perubahan hormon, perubahan fisik dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita pahami juga bahwa berubah adalah satu sistem, dan yang tidak pernah berubah adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan dia tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Rasul Paulus juga mengatakan begini, usahakanlah supaya kamu mengetahui kehendak Allah. Artinya di setiap langkah hidupmu atau prioritasmu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti orang bebal, seperti ayat-ayat yang kita baca di awal tadi. Jangan seperti orang bebal, teman-teman. Orang bebal itu bagaimana? Dia orang yang tahu kebenaran, tapi sengaja tidak mau melakukan kebenaran itu. Lalu Rasul Paulus melanjutkan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Nah, kata waktu ini berasal dari bahasa Yunani ya. Di bahasa Yunani ada dua kata yang menunjuk kepada waktu. Yang pertama kronos dan yang kedua adalah kairos. Mungkin beberapa teman sudah mendengar tentang ini ya, tapi saya mau sharing.
tentang kronos. Kronos itu adalah waktu yang berurutan. Makanya kita banyak mendengar kata atau istilah kronologi. Kronologisnya bagaimana? Yaitu urutan waktunya bagaimana. Sedangkan kata kairos itu adalah artinya waktu yang lebih spesifik, itu adalah kairos. Jadi kronos berbicara tentang jumlah waktu atau kuantitas waktunya. Tapi kalau kairos berbicara tentang kualitas waktunya. Penggambarannya seperti ini tentang kronos dan kairos ini. Seperti seorang yang sedang berburu. Dalam perburuannya dia harus diam, menunggu, bersembunyi di balik semak-semak, di balik dedaunan, harus diam, tidak bergerak, tidak berisik, sambil menunggu binatang buruannya muncul dan nampak ada di jarak tembaknya dia. Bayangkan setelah dia melewati waktu kronosnya, menunggu di balik semak-semak yang dia mungkin menahan rasa gatal, menahan gerak dan sebagainya. Bayangkan begini, tiba-tiba binatang buruannya muncul. Waktunya dari kronos berubah menjadi kairos. Buruannya muncul di depan dia. Maka pemburu itu tidak boleh menyia-nyiakan waktu kairosnya. Dia harus cepat mengambil keputusan untuk melepaskan panahnya atau melepaskan tembakannya untuk mencapai target buruannya. Tapi apa yang terjadi kalau dia tidak cepat mengambil keputusan? Buruannya bisa lepas menjauh, lalu dia kembali lagi ke semak-semak, kembali lagi kepada kronosnya menunggu, lalu menunggu saat kairosnya datang lagi. Itu yang bisa terjadi. Contoh kronos dan kairos yang ada di dalam Alkitab ada di kolam Bethesda. Rumah sakit Bethesda itu mengambil dari terinspirasi dari kolam Bethesda ini tentunya. Karena apa? Di Yohanes pasal kelima ayat 4 itu dikatakan gini, sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun dan mengguncangkan air di dalam kolam itu. Barang siapa masuk ke dalam air setelah goncangan akan menjadi sembuh apapun penyakitnya. Kata sewaktu-waktu di situ yang dipakai adalah kairos, teman-teman. Semua orang dengan berbagai macam penyakit menunggu di sekitar kolam. Mereka melewati kronos, menunggu waktu di mana malaikat Tuhan turun goncangkan air di kolam, dan siapa yang duluan masuk setelah goncangan itu, maka dia keluar dari air, keluar dari kolam dengan kesembuhan. Jadi kairos bukan waktu yang biasa-biasa saja, teman-teman. Kairos itu juga bisa dibilang waktu perkenanan Tuhan. Waktu yang ditunggu-tunggu, waktu yang jarang terjadi. Waktu di mana ada campur tangan Tuhan sendiri. Saat kairos terjadi, maka akan ada kemudahan, akan ada kesempatan untuk menerima mujizat. Perkara sulit yang biasanya memerlukan proses yang lama, tetapi karena waktunya Tuhan, karena kairos Tuhan, maka proses yang lama itu bisa menjadi cepat. Karena apa? Karena kehendak Tuhan yang jadi.
karena campur tangan Tuhan ada di sana. Jadi untuk teman-teman, libatkanlah Tuhan di dalam setiap langkahmu. Artinya di setiap waktumu, di dalam kronosmu. Sehingga pada saat kairos Tuhan datang, kita ada di dalam perkenanan Tuhan dan menjadi orang yang siap. Sebelum masa pandemi, banyak orang merasa sibuk dan masih sering berkeliaran ke keramaian ya, ke mall, ke bioskop, ke manalah, sampai lupa waktu untuk membuat waktu bersama dengan Tuhan secara pribadi. Sampai akhirnya masa pandemi datang, orang-orang dipaksa untuk tidak keluar rumah karena PPKM, karena lockdown ya, di seluruh penjuru dunia, mulai tidak keluar rumah, bekerja di rumah, work from home, belajar di rumah ya, PJJ, daring, bahkan ibadah juga dibatasi dan sempat tidak diperbolehkan. Ya, itu artinya saat itu kita tidak berada di keramaian orang. Dan sampai saat ini teman-teman pasti masih ada yang online juga kan. Itu artinya banyak waktu yang kita lalui dengan kesunyian dan kesendirian ya, di rumah, di kamar. Sehingga apa? Kita bisa mendekat kepada Tuhan ya kapan aja sebetulnya. Gini teman-teman, mendengar suara orang lain aja sulit ya kalau kita di tengah keramaian, apalagi mendengar suara Tuhan. Lain halnya kalau di tempat sunyi, sepi, maka bisikan yang lirih pun kita bisa mendengar. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah sebenarnya waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat tepat dan waktu yang baik untuk kita semua, termasuk saya, belajar mendengar suara Roh Kudus sehingga hidup kita, pola hidup kita, lifestyle kita menjadi benar dan semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi masa sekarang ini sangat tepat membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita perlu punya iman pribadi dari hasil hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada waktu-waktu di mana seringkali kita harus selesaikan beberapa hal itu sendirian. Bukankah kalau seseorang terpapar virus corona, dia harus dipisahkan dari orang lain, dia harus isolasi mandiri, dia harus berjuang di kamar isolasi, berjuang sendirian menghadapi kekhawatiran, menghadapi ketakutan, menghadapi kelemahan tubuhnya, berjuang menghadapi pikiran-pikiran negatifnya. Disitulah iman pribadi sangat dibutuhkan. Jadi saya mendorong teman-teman, yuk kita membangun dan kita bertumbuh secara iman pribadi kepada Tuhan Yesus. Jangan terlalu banyak mengeluh, karena gak akan menambah iman dan tidak akan menambah imunmu juga. Firman Tuhan bilang, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat iman bertumbuh dan di hari-hari kita melibatkan Tuhan di setiap langkah kita, di setiap pemikiran kita, maka hidup kita akan diberkati Tuhan dan gak berhenti sampai di situ. Kita diberkati untuk memberkati orang lain dan memberkati orang banyak. Sekian sharing dari saya. Tuhan Yesus memberkati.